siapapun juga selain di dalam Yesus. Dua hal, pertama kesesatan di dalam ajaran, yang kedua kesesatan di dalam perilaku. Maka beribadahlah jadilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi saya dengan Pendeta AB dalam program Faith to Faith. Pada saat ini saya ingin berbagi dengan saudara mengenai doa Yabes. Nah, saya akan membacakan ayat ini yang terambil di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan ini kita belajar dari doa Yabes. Memang doa Yabes ini ada beberapa orang memandang bahwa doa Yabes ini adalah doa perjanjian lama yang seharusnya tidak menjadi patokan di dalam doa. Tetapi yang menjadi patokan dalam doa adalah doa Yesus. Doa Yesus adalah puncak dari seluruh pelajaran doa yang kita dapati di dalam Alkitab. Itu pendapat dari beberapa orang, dan bahkan menganggap bahwa doa Yabes ini berlebihan, jauh sekali dengan doa Yesus. Doa Yesus penuh dengan penyerahan. Seperti yang di Taman Getsemani, Yesus mulai berkata, biar kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Tetapi beberapa pandangan mengatakan kalau doa Yabes ini doa yang seperti terkesan memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan dirinya, bukan mengikuti keinginan Tuhan. Sehingga akhirnya doa Yabes ini dipandang sebagai doa yang tidak perlu kita pelajari atau mencontoh. Kita lebih baik mencontoh doa Yesus. Nah, pendapat ini saya memberikan tanggapan terhadap pendapat ini. Sebenarnya kalau kita lihat doa Yesus dan doa Yabes ini tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Bahkan doa Yabes dan doa Yesus ini dan pengajaran-pengajaran doa dari Yesus itu adalah sesuatu yang komplementer, saling melengkapi. Bahkan Yabes adalah doa yang kita bisa lihat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada cerita Yesus, Yesus mengajarkan tentang doa, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Kalau kita lihat cerita di dalam Lukas pasal yang ke-11, itu ada cerita di sana bagaimana seseorang yang membutuhkan pertolongan karena ada saudara yang jauh yang datang ke rumahnya dan dia membutuhkan roti. Lalu dia mulai mengetuk pintu tetangganya dan meminta tanpa rasa malu. Dan Alkitab berkata tetangganya walaupun sudah mau tidur, dia akan bangun juga dan akan memberikan roti karena orang itu tidak merasa malu. Nah, Yesus berkata dari ayat, dari cerita ini, dari narasi ini, kalau kita lihat pada Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara, kalau kita belajar dari formulasi doa yang diberikan oleh Yesus, kita menemukan bahwa itu yang diterapkan oleh Yabes. Bahwa Yabes berseru, Yabes meminta kepada Tuhan dengan sungguh.
Kalau memang doa Yabes ini doa yang keliru, bagaimana Tuhan bisa menjawab doa yang keliru? Karena kita tahu bahwa doa yang keliru pasti tidak dijawab oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Yakobus, kalau kita belajar lebih lanjut, Yakobus pasal yang keempat ayat 2 dan 3, Alkitab berkata begini, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang kedua, dari ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada dua hal kenapa orang tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Yang pertama karena dia tidak berdoa. Yang kedua karena dia salah berdoa, hanya memuaskan keinginannya. Kalau betul ayat ini, maka kita sebenarnya harus menyimpulkan bahwa Yabes seharusnya kalau doanya itu tidak benar dan doanya tidak berkenan di hadapan Tuhan, hanya memuaskan hawa nafsu, seharusnya Yabes tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan doanya tidak dikabulkan. Tapi nyatanya dalam cerita ini justru doa Yabes dikabulkan. Jadi apa yang salah dengan doa Yabes sehingga kita membenturkan dengan doa Yesus? Kan tidak mungkin demikian. Jadi saya menyimpulkan bahwa pandangan bahwa doa Yabes tidak perlu dipelajari, doa Yabes tidak perlu dicontoh karena Yabes berbeda dengan Yesus. Justru saya melihat dalam pandangan yang berbeda, bahwa justru Yabes sedang menerapkan apa yang Yesus katakan. Coba kalau kita lihat seorang janda yang meminta kepada hakim yang lalim dalam sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang doa, bahwa doa itu tidak perlu jemu-jemu berdoa. Itu janda meminta, bahkan terkesan janda ini sedang menyerang hakim itu. Karena hakim itu merasa tertekan dengan permintaan dari janda ini, dengan sendirinya hakim ini merasa bahwa nanti daripada dia diserang, dia akan meloloskan permintaan itu dan dia mengabulkan permintaan janda ini. Dan Tuhan mengatakan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim yang tidak pernah takut Tuhan ini, bahwa dia akhirnya mengabulkan. Bahkan Tuhan berkata orang yang berseru siang malam, Tuhan akan membenarkan mereka. Artinya bahwa berseru kepada Tuhan itu bukan hal yang salah. Justru Yabes berseru kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa kalau kita berseru kepada nama Tuhan, maka kita diselamatkan. Jadi saya menyimpulkan, kalau ada orang yang memahami bahwa doa Yabes adalah keinginan hamba-hamba Tuhan yang hanya mencari sensasi, mencari ayat-ayat yang bagus, ayat-ayat yang enak-enak saja. Bukan, tidak sedang mencari ayat yang enak-enak. Memang ini adalah ajaran Alkitab dan ini adalah contoh narasi yang baik di mana Yabes berdoa dan nasib yang menimpa dia diubahkan, dan Alkitab berkata dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Yabes tidak akan dimuliakan tanpa pemuliaan itu kalau dia tidak berdoa dan bersungguh-sungguh. Jadi saya percaya doa Yabes ini tidak bertentangan dengan doa Yesus. Yang berikutnya lagi, ada pandangan pendeta, saya tidak tahu mengapa tanpa menyebut nama atau coba untuk menyudutkan seorang hamba Tuhan, tidak. Tapi saya ingin mengoreksi pengajaran yang terlalu resistensi untuk mengatakan bahwa doa Yabes itu doa yang keliru. Saudara-saudara, dia mengatakan bahwa lihat, Yesus berdoa, berikan kepada kami secukupnya. Tapi kalau Yabes berlimpah-limpah. Lalu dia katakan, mikir. Saya bercoba memikir, apa sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus tentang doa Bapa kami. Beri kepada kami makanan yang secukupnya. Makanan loh yang dimaksudkan, bukan seluruh hal.
Bukan segala sesuatu, hanya cukup makanan ini cukup. Artinya kita kalau makan cukup. Kita kalau makan sesuatu cukup, garamnya cukup supaya tidak darah tinggi, gulanya cukup supaya tidak diabetes, dagingnya cukup supaya tidak mengalami kolesterol, cukup. Tapi bukan berarti berkat itu terbatas. Bukankah Yesus berkata, aku datang memberikan engkau hidup di dalam segala kelimpahan? Kata kelimpahan itu berlimpah. Jadi berlimpah jasmani, berlimpah rohani secara seimbang. Jadi kalau orang diberkati secara jasmani, dia juga diberkati secara rohani. Itu adalah kesempurnaan berkat Tuhan atas gereja Tuhan. Kita diberkati kesehatan supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Kita diberkati secara limpah, secara materi supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Tuhan berkata apa? Bahwa orang-orang yang percaya ini, kita ini juga menerima janji Abraham yang Tuhan kirim kepada Abraham. Aku memberkati engkau supaya engkau jadi berkat. Bagaimana bisa jadi berkat kalau tidak berlimpah? Memang kita bisa memberi di waktu-waktu sulit, tapi baiknya kalau kita memberi di waktu-waktu yang berlimpah. Karena Tuhan memberikan kita kelimpahan. Ada sukacita, kelimpahan, sukacita, penuaian. Itu Tuhan beri kepada kita. Jadi doa Yabes minta supaya dia diberkati berlimpah-limpah bukan hal yang keliru. Karena Tuhan inginkan kita hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dan kehidupan yang kita miliki, soe yang kita miliki adalah hidup secara limpah. Kalau dalam konteks itu saudara-saudara, itu berbicara antara gembala dan domba. Kecukupan domba itu bukan hanya dia dibaringkan di rumput yang hijau, ke air yang tenang, tapi dia menikmati rumput-rumput yang berlimpah. Itu sebabnya saya menyimpulkan bahwa doa Yabes bukan doa yang keliru, bukan doa yang ece-ece, bukan doa yang seasal-asalnya, tapi justru doa Yabes membuktikan keberanian seorang yang berdoa, meminta hidupnya diubahkan, nasibnya diubahkan, sehingga dia dimuliakan. Artinya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Saya berdoa hal yang sama saudara alami dengan belajar dari doa Yabes. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu-satunya